George Sylvester, penulis dan wartawan Jerman Amerika, pernah mewawancarai Albert Einstein dan bertanya mengenai peran imajinasi dalam sains, dan Einstein menjawab, "Saya cukup seorang seniman untuk menggambar bebas dari imajinasi saya. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, imajinasi merangkul dunia, menstimulasi perkembangan, melahirkan evolusi." Perdebatan mengenai apakah lebih baik imajinasi atau pengetahuan selalu terjadi di mana-mana dan bergema sudah cukup lama, yang walaupun awalnya mungkin saja kita dengar di tongkrongan dan munculnya tidak jelas dan tiba-tiba, kalau kita telusuri sebenarnya cukup mendalam, karena dalam tradisi pengetahuan manusia, ini pun selalu menjadi perdebatan. Dan di video kali ini, kita akan mencoba untuk mencari tahu yang mana sebenarnya yang lebih penting, dan kenapa menurut Albert Einstein, yang bisa kita katakan sebagai salah satu manusia paling cerdas di bumi, dia yang harusnya lebih membeli pengetahuan, justru mengatakan bahwa imajinasi bahkan lebih penting daripada pengetahuan. Dari dulu dalam sejarah manusia, pengetahuan, terutama pengetahuan ilmiah, sering dianggap sebagai jalan menuju kebenaran. Dalam Republik, Plato bahkan menjelaskan bahwa imajinasi adalah yang paling rendah dari semua jenis pengetahuan manusia. Dia menjelaskan, bayangkan sebuah garis terbagi dua bagian tidak sama besar. Satu bagian mewakili dunia yang terlihat, dan bagian lainnya dunia yang dapat dipahami dengan akal. Dalam dunia yang terlihat, bagian pertama mencakup bayangan seperti pantulan di air atau cermin, dan segala yang serupa. Sedangkan bagian kedua mencakup benda-benda nyata yang menjadi sumber bayangan itu. Dia semacam memiliki hierarki dalam pengetahuan, yaitu imajinasi, eikasia, kemudian kepercayaan, baru pemikiran, dan pada akhirnya pengetahuan sejati. Karena menurutnya, imajinasi hanyalah ilusi di balik ilusi, menyesatkan dan tidak bisa membawa ke pengetahuan sejati. Begitu juga dengan muridnya, Aristoteles. Walaupun dia mengkritik gurunya dan mengatakan bahwa imajinasi atau fantasia tetap berguna, dia tetap menempatkannya di bawah ilmu pengetahuan, atau yang ia sebut sebagai episteme. Karena imajinasi menurutnya bisa membantu menggambar ulang pengalaman, tapi tetap akallah yang menilai benar salahnya. Semua manusia secara alami ingin tahu. Pengetahuan dia pandang sebagai cermin realitas, menata keacakan dunia menjadi keteraturan, yang membuat imajinasi menjadi sesuatu yang kurang dapat dipercaya, karena bekerjanya di wilayah yang tidak niscaya, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan memang benar, pengetahuanlah yang membawa kita ke dunia modern, di mana ia menjadi alat untuk memahami hukum alam, membangun teknologi, dan menciptakan stabilitas sosial. Dan sederhananya dalam sejarah, ini terus berlanjut sampai ke revolusi industri, di mana imajinasi terus-menerus dianggap sebagai menyesatkan dan tiada guna karena kebebasannya yang terlalu liar dan bisa menimbulkan fantasi, mimpi, dan bahkan pemberontakan. Namun, ini semua berubah di zaman romantisisme Eropa, di mana filsafat eksistensial dan psikoanalitik mulai menganggap bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari pengetahuan, yaitu yang dari dulu dianggap tiada guna, imajinasi. Karena menurut mereka, itu bukan hanya sampah pikiran, tapi juga daya untuk menciptakan realitas baru. Imajinasi adalah unsur yang niscaya dalam pengetahuan. Tanpanya, kita tidak dapat memiliki pengetahuan apapun. Bahkan, kita tidak dapat membayangkan suatu objek sama sekali. Immanuel Kant memulai semua ini. Sebelumnya, ada perdebatan bahwa pengetahuan itu harus dari akal, rasionalisme. Ada juga yang mengatakan harus dari pengalaman, empirisme, yang menjadi perdebatan paling besar saat itu di dunia filsafat. Kant dengan kepalanya yang besar justru mengatakan dua-duanya benar, tapi tetap tidak cukup. Dia mengatakan justru kita menyatukan keduanya, pengalaman dan pemikiran, dalam satu kesadaran. Inilah yang ia yakini sebagai imajinasi transendental. Tapi menurutnya ini masih terbatas karena masih dalam pengalaman yang mungkin ada. Belum bebas mencipta sesuatu yang baru di luar itu. Setelah dia wafat nantinya, filsuf Jerman postkantian seperti Fichte, Schelling, Hegel membawa ini jauh lebih mendalam dengan mengatakan bahwa imajinasilah yang menciptakan dunia itu sendiri. Liar dan aneh memang kalau dipikir-pikir, tapi ini bukan hal mistik yang muncul begitu saja untuk mengajari pelajaran moral, tapi cara menegaskan kembali martabat manusia yang telah direduksi oleh rasionalisme dan empirisme di dunia sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan imajinasi ini menciptakan, bukan berarti menciptakan pohon secara literal, tapi mengenai makna dan realitas pohon itu hanya eksis sejauh kesadaran manusia mengimajinasikannya. Nietzsche bahkan melihat imajinasi sebagai bagian dari will to power, daya penciptaan nilai baru ketika nilai lama telah runtuh.
di mana untuk tetap hidup tanpa fondasi absolut, manusia harus menciptakan makna sendiri, dan proses penciptaan itu menciptakan visi, simbol, makna baru tidak mungkin tanpa imajinasi. Dikarenakan dunia itu sendiri tidak memiliki nilai, imajinasilah yang memproyeksikan nilai terhadapnya, yang membuat semua manusia adalah seniman dari keberadaannya. Satu hal yang paling dibutuhkan, memberi gaya pada karakternya sendiri, sebuah seni yang agung dan langka. Seni ini dilakukan oleh mereka yang mampu melihat seluruh kekuatan dan kelemahan dirinya, lalu menatanya ke dalam suatu rencana yang artistik, hingga segala yang ada pada dirinya tampak sebagai hasil dari seni dan rasionalitas. Dalam pandangan seorang seniman, bahkan kelemahan dan keburukan pun memperoleh makna. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang buruk, tak ada yang tidak berarti. Dari sisi psikologi analitik yang juga berkembang di masa ini, Carl Jung menilai imajinasi sebagai fungsi transenden yang menjembatani antara sadar dan tak sadar, memungkinkan manusia menemukan simbol, mitos, dan makna dari pengalaman batin. Tanpa imajinasi, pengetahuan menjadi kering dan mekanis. Fungsi transenden muncul dari penyatuan antara isi sadar dan tak sadar. Ia adalah proses alami, sebuah fungsi dari jiwa yang memungkinkan terjadinya peralihan dari satu sikap ke sikap lain, dari satu tingkat kesadaran ke tingkat berikutnya. Tapi tetap saja, setelah masa romantisisme ini, dunia kembali ke era di mana imajinasi dianggap sesat dan tidak berguna. Karena setelahnya kita masuk ke era positivisme, di mana hanya hal yang bisa diukur dan dibuktikan yang dapat dianggap sebagai kebenaran. Karena kaum romantik yang kebenarannya indah dalam puisi sangat sulit dipakai dalam bermasyarakat karena kita tidak bisa membangun jembatan atau sistem hukum dari metafora atau analogi. Dan juga jika dipikir dengan jujur, romantisisme juga berbahaya karena membuka pintu terhadap ketidakmenentuan di mana dunia diciptakan oleh imajinasi yang membuat tidak ada fondasi yang tetap, segala makna tergantung pada individu. Indah saja memang bagi mereka yang memiliki jiwa seniman, tapi mengerikan bagi masyarakat karena setiap orang harus menanggung kebebasan itu dan tidak semua orang sanggup menanggung tanggung jawabnya. Revolusi industri menciptakan peradaban baru yang bertumpu pada teknologi, efisiensi, dan hasil produksi. Imajinasi dianggap tidak pernah produktif, dan mesinlah yang menjadi simbol kemajuan. Ilmu pengetahuan alam dengan Newton, Darwin, Maxwell membuktikan kekuatan luar biasa pengetahuan dengan menaklukkan dunia fisik. Manusia menyembah kepastian ilmiah, karena darinya lahir kenyamanan dan kekuasaan yang membuat sains memenangkan pertarungan politik dan ekonomi atas jiwa manusia. Namun, tetap menjadi pertanyaan, kenapa Einstein yang merupakan bagian dari para ilmuwan, harusnya teman-teman dari Newton, Darwin, Maxwell, harusnya yang lebih memilih kepastian ilmiah daripada imajinasi, justru lebih memilih imajinasi. Apa yang terjadi di sini? Untuk mengetahui ini, kita perlu untuk melihat sejenak dunia yang Einstein hidupi pada saat itu. Kita hidup di zaman yang tampak seperti utopia di tengah sejarah manusia yang penuh luka. Perang besar jarang terdengar, usia harapan hidup meningkat, dan kenyamanan menjadi hal biasa. Namun, mari sejenak lepaskan semua itu. Bayangkan tahun 1929, Eropa masih berbau mesiu dan darah dari Perang Dunia Pertama yang menelan lebih dari 16 juta nyawa. Tubuh-tubuh membusuk di parit Somme, kota-kota hancur, dan di Rusia, revolusi menjatuhkan Tsar dan menjerumuskan negeri ke perang saudara berdarah. Kekaisaran lama runtuh, bangsa-bangsa baru lahir dalam ketakutan, dan genosida membayangi seluruh Timur Dekat. Di Jerman, hiperinflasi membuat uang kehilangan makna. Anak-anak makan dari tempat sampah, sementara kelompok bersenjata bertarung di jalanan. Di Asia, Jepang menaklukkan Manchuria. Cina terbakar perang saudara. Setiap hari seperti lemparan dadu yang pasti berakhir dengan kehancuran. Kepercayaan antar manusia lenyap, moral pudar, dan manusia berubah menjadi sosok yang tak lagi mengenal belas kasih. Bahkan ilmu pengetahuan pun goyah. Flu Spanyol baru berlalu, penyakit menular tak terkendali, dan antibiotik belum ditemukan. Di langit, orbit Merkurius menantang hukum Newton. Di laboratorium, fisika klasik gagal menjelaskan radiasi benda hitam. Dunia yang dulu tampak tertata kini menunjukkan wajah yang kacau dan tak terduga. Tahun 1929 menjadi titik gelap. Kota-kota runtuh, ekonomi ambruk, perang dan wabah di mana-mana. Sains tak lagi memberi kepastian, masa depan tak lagi bisa dibayangkan. Namun di tengah kegelapan itu, satu pertanyaan tetap bergema. Benarkah di saat dunia runtuh, manusia tak boleh lagi bermimpi tentang dunia yang lebih baik?
Tepat saat dunia haus akan jawaban, wartawan George Sylvester Viereck tahu kemana harus melangkah. Ia tidak mencari politisi atau ekonom, melainkan seorang jenius yang pikirannya menembus batas ruang dan waktu. Albert Einstein. Einstein kali itu bukan sekedar ilmuwan, ia telah menjadi simbol harapan, sosok yang berani mempertanyakan segalanya dan dipercaya mampu menyingkap arah masa depan. Maka Viereck pun mencarinya, ingin tahu apakah di balik sosok itu tersimpan jawaban atas dunia yang tampak kehilangan arah. Oktober 1929, di sebuah apartemen tenang di Berlin, Viereck akhirnya bertemu Einstein. Sang ilmuwan duduk santai dengan rambut acak-acakan dan pipa di tangan, mendengarkan pertanyaan tentang masa depan dunia. Asap mengepul pelan dan di sela diamnya, seolah ia sedang menimbang apakah imajinasi masih bisa menyelamatkan manusia di tengah kegelapan zaman. Dan yang mengejutkan dari Einstein, dia tidak menawarkan rumus fisika sebagai jawabannya. Einstein tahu solusinya bukan ada pada angka dan tidak ada juga di teori besar, tapi sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang menyentuh inti dari cara kita memahami dunia, sesuatu yang harus dipertanyakan ulang, yaitu kemampuan manusia untuk bermimpi. Einstein menyadari bahwa akan terlalu sempit jika masa depan hanya diukur lewat pengetahuan yang sudah jadi milik kita hari ini, dan yang benar-benar kita butuhkan justru terletak jauh di balik kenyataan yang ada. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk membayangkan ulang seluruh kenyataan, untuk menolak menerima realitas seadanya, dan berani memimpikan yang tak pernah ada. Dari sinilah kalimat terkenalnya lahir. Aku cukup seorang seniman untuk menggambar bebas dengan imajinasi. Imajinasilah yang lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas. Ia berhenti di dinding-dinding yang telah kita bangun, tetapi imajinasi, ia melingkari dunia. Einstein yang sebelumnya melahirkan teori relativitas dari eksperimen mental, Gedanken eksperimen, di mana ia membayangkan bagaimana jika dirinya menunggangi seberkas cahaya. Dan itu membuatnya menyadari bahwa hukum fisika harus tetap sama bagi semua pengamat, bahkan bagi mereka yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dan imajinasinya ini melahirkan revolusi fisika modern, mengubah cara kita memahami waktu dan ruang. Kalau saja dia tidak memiliki keberanian untuk membayangkan yang mustahil saat itu, tidak akan ada relativitas dan revolusi. Dan dia yang menyebut dirinya sendiri sebagai seniman dalam sains, percaya bahwa teori yang indah adalah teori yang benar, karena kebenaran alam semesta pada akhirnya, menurutnya, harus selaras dengan harmoni batin manusia. Dan imajinasilah yang memberi bahasa untuk melihat pola di balik persamaan, sebagaimana penyair yang melihat makna dalam keseharian. Konsekuensi dari teori relativitas khusus dari Einstein adalah menyatukan ruang dan waktu, menjelaskan bahwa waktu tidaklah mutlak, panjang, masa, dan bahkan simultanitas bergantung pada kecepatan pengamat. Ruang dan waktu adalah satu kain yang bisa berubah tergantung pada gerak. Dan Hermann Minkowski, guru Einstein sendiri, merumuskannya secara geometris bahwa ada 4 dimensi, 3 dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan 1 dimensi waktu, di mana ruang dan waktu adalah koordinat dalam satu sistem tunggal, ruang waktu 4 dimensi. Dan nantinya di relativitas umum kita belajar bahwa ruang waktu bisa melengkung dan berinteraksi dengan materi dan energi. Dari dulu kita mencoba untuk mengerti bagaimana sebenarnya konsep 4 dimensi yang Einstein sebabkan ini, karena otak kita dari awal dirancang hanya untuk membaca dunia dalam 3 dimensi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Begitu kita diajak membayangkan lebih dari itu, logika kita langsung kehabisan cara. Rasanya seperti berusaha menjelaskan warna kepada seseorang yang tak pernah melihat warna. Sangat mustahil digambarkan dengan kata-kata. Ketika kita membicarakan dimensi lain, batasan persepsi kita benar-benar menentukan. Mata dan telinga kita hanya mampu menangkap rentang tertentu dari realitas. Otak hanya sanggup memproses sebagian kecil dari semesta. Ibarat memandang dunia lewat teropong sempit, kita tahu ada sesuatu di luar sana, tapi sulit merasakannya secara langsung. Matematikawan dan fisikawan memang punya cara sendiri untuk membicarakan dimensi yang lebih tinggi, lewat persamaan, grafik, dan model matematika. Namun, jujur saja kita tetap sering kebingungan. Analoginya seperti dunia 2 dimensi di flatland, makhluk pipih yang mustahil membayangkan ruang 3 dimensi. Kita pun di dunia 3 dimensi ini merasa mustahil untuk membayangkan dimensi keempat, meskipun analogi ini sendiri tidak bisa kita bayangkan. Bayangkan ada makhluk yang hanya bisa bergerak di 2 dimensi, di atas bidang datar.
Ia tidak akan pernah tahu apa artinya atas atau bawah. Ia tidak bisa melihat bola padat, yang ia lihat hanyalah lingkaran. Jika makhluk dari dimensi yang lebih tinggi muncul, ia bisa menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain tanpa melewati jarak di antaranya. Karena jarak itu berada dalam dimensi ketiga yang tak dapat dijangkaunya. Membaca penjelasan Einstein soal 2 dimensi dan 3 dimensi memang membuat kepala kita terasa berputar. Di titik ini, banyak dari kita pasti mulai merasa bingung. Gagasan Einstein terdengar seperti mengada-ngada. Ia seolah-olah berbicara tentang dunia yang mustahil, menembus batas ruang dengan cara yang tidak pernah kita alami sama sekali. Dan Einstein meneruskannya dengan mengatakan, dengan cara yang sama, dunia 3 dimensi kita mungkin hanyalah proyeksi dari ruang berdimensi lebih tinggi. Apa yang kita sebut waktu mungkin hanyalah salah satu dimensi dari ruang yang lebih tinggi itu. Einstein membuktikan bahwa gravitasi bukanlah gaya yang menarik benda-benda satu sama lain, melainkan hasil dari melengkungnya space-time akibat massa benda yang besar. Lengkungan ini mempengaruhi semuanya, segalanya yang ada di alam semesta, bukan hanya benda padat, tapi juga cahaya dan waktu itu sendiri. Dunia jadi terasa jauh lebih aneh dan penuh kemungkinan. Dan kalau memang ada dimensi lebih dari 4, bisa jadi mereka tersembunyi, meringkuk di skala yang belum bisa kita sentuh atau lihat. Hipotesis ini bahkan bisa membantu menjelaskan berbagai keanehan yang masih menjadi misteri di alam semesta. Mulai dari perilaku partikel kuantum sampai teka-teki lubang hitam yang justru baru ramai dibicarakan di zaman kita sekarang. Hanya dengan imajinasi kita bisa berbicara tentang keanehan, tentang ketidakmungkinan, dan tentang kenyataan yang sama sekali tidak mungkin menjadi nyata. Tapi justru mungkin disitulah letak keistimewaannya. Kita mampu membayangkan yang mustahil, yang kerap diabaikan, dan jarang dibahasakan. Seperti Einstein, tidakkah justru dunia ini butuh lebih banyak keberanian untuk bermimpi tentang hal-hal yang tampak mustahil? Imajinasi bagi Einstein adalah segalanya. Ia yang menjaga mimpi kita tetap hidup, yang membuat dunia bisa hancur dan bangun kembali. Sejak jauh sebelum kita lahir, manusia selalu menggenggam imajinasi sebagai penopang hidupnya. Dulu sekali, orang Mesopotamia menatap bintang-bintang dan membayangkan dewa-dewa bersemayam di langit. Orang Mesir membayangkan perjalanan jiwa setelah mati. Bangsa Yunani membangun kota dengan cerita-cerita tentang para dewa Olympus. Dan semuanya menunjukkan satu hal, imajinasi membuat manusia bisa percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan dengan itu, mereka bisa bersatu. Tidak ada alasan lain cukup untuk mengatakan mungkin Einstein memang benar. Itu sebabnya kata-kata itu sampai sedemikian kuat kala itu. Karena dunia memang baru saja kehilangan banyak hal. Banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah, rasa percaya diri, bahkan kehilangan kehidupannya. Tapi justru bagi Einstein, yang jauh lebih menakutkan adalah kehilangan arah. Saat itu banyak orang di seluruh dunia merasa tersesat. Orang-orang mulai merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Dan ketika perpecahan terjadi di mana-mana, tidak ada yang bisa dilakukan selain mencari pegangan, imajinasi kolektif untuk melawan musuh bersama. Mereka ingin jawaban yang paling masuk akal, yang tak terjebak pada kepentingan politik. Dan Einstein, sang jenius, adalah salah satu orang yang paling dipercaya. Namun, di balik itu, Einstein juga seseorang yang selalu gelisah terhadap nasib manusia. Ia menulis dan berbicara tentang demokrasi, tentang hak asasi yang harus dijaga, sampai pada gagasan kosmopolitanisme. Kita tidak bisa putus asa terhadap umat manusia, karena kita sendiri adalah manusia. Dan ada penghiburan dalam kenyataan bahwa masih ada orang seperti dirimu yang kita tahu tetap hidup dan tak gentar. Di dunia yang setiap hari dijejali kabar buruk, mudah sekali bagi siapapun merasa kewalahan, bahkan tenggelam dalam pesimisme. Namun bagi Einstein, kerumitan itu bukan akhir dari segalanya. Justru di tengah kegelapan, ia selalu menemukan alasan untuk percaya bahwa masa depan manusia tetap mungkin diperjuangkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nietzsche, siapapun yang punya alasan untuk hidup, sanggup menanggung cara hidup apapun. Dan itulah juga yang dikatakan oleh Einstein, bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar bertahan untuk hidup. Kita selalu ingin sesuatu yang lebih besar, kita butuh makna, sebuah tujuan yang membuat penderitaan bisa dilewati, sebuah visi yang menjaga mimpi tetap hidup. Hal yang sungguh berharga dalam arak-arakan hidup manusia, menurutku bukanlah negara, melainkan seorang yang kreatif dan berperasaan, kepribadian itu sendiri. Hanya ia yang melahirkan yang luhur dan agung, sementara kawanan sebagai kawanan tetap tumpul dalam pikiran dan tumpul dalam rasa.
Ia meramalkan di abad ke-20 akan lahir era demokrasi intelektual yang besar dan menyeluruh. Hari di mana pikiran dan gagasan bisa tumbuh dari siapa saja, bukan hanya segelintir orang jenius. Padahal pada saat itu, demokrasi politik masih menjadi ideologi yang langka. Sebagian besar negara belum mengakui suara rakyat secara penuh. Eropa masih bergulat dengan monarki, kediktatoran, dan rezim otoriter hingga dekade 1940-an. Demokrasi baru benar-benar meluas setelah Perang Dunia Kedua, ketika sistem parlementer dan hak pilih mulai diadopsi banyak negara. Tak diragukan lagi, rakyat memilih hak untuk memerintah dirinya sendiri. Kini, setidaknya kesalahan yang kita buat adalah milik kita sendiri. Para ilmuwan termasuk Einstein sudah lama melihat dunia kita melaju lencang ke arah kebebasan. Jika dulu di masa Renaissance hanya segelintir raksasa seperti Galileo atau Newton yang mendominasi, kini semakin banyak pemikir tampil sejajar. Tak ada lagi orang yang mengatur segalanya. Yang bersinar bukan lagi satu atau dua polemat saja, tapi seluruh generasi yang bergerak bersama. Era telah bergerak maju, orang-orang mulai melepas sekat lama dan membangun cara pandang baru. Kita belajar membayangkan kebersamaan, bukan lagi hidup terpisah-pisah. Banyak dari kita mulai berpikir lebih terbuka, berani bertanya tanpa takut dihakimi. Kita membentuk ruang bersama, di mana imajinasi dan pengetahuan tumbuh dari banyak kepala, bukan hanya satu suara. Kita memilih untuk merobohkan tembok lama dan menyusun ulang dunia dengan tangan sendiri. Imajinasi kebersamaan tidak lagi jadi mimpi, ia berubah jadi kebutuhan, jadi gerakan aktif agar masa depan tak jatuh ke lubang yang sama. Inilah yang membuat Curie, Rutherford, dan Einstein sangat dipercaya. Mereka mengajak kita untuk bermimpi, lalu berani membuktikan bahwa mimpi bisa diubah menjadi kenyataan. Karena bagi Einstein, apa yang benar-benar menggerakkan perubahan dunia bukanlah pengetahuan yang sudah terkumpul sedemikian banyak, tapi keberanian untuk membayangkan hidup yang berbeda. Dunia tidak pernah berubah hanya karena kita tahu lebih banyak, melainkan karena kita berani membayangkan kehidupan yang lain. Hidup tanpa peperangan, tanpa krisis, tanpa batas-batas lama yang memenjarakan kita. Dan disinilah imajinasi menjadi titik awal segala kemungkinan. Disitulah benih perdamaian dan kemajuan ditanam sebelum akhirnya tumbuh menjadi kenyataan. Einstein percaya dunia yang hancur bisa kita susun ulang jika kita berani berpikir melampaui batas-batas realitas yang dogmatis. Namun, apakah kita memang bisa berani melihat dunia seperti Einstein? Melihatnya lebih luas menggunakan imajinasi dan tidak hanya pengetahuan. Kembali menjadi seperti anak-anak dan tidak membatasi pikiran dengan batas-batas realitas ciptaan orang dewasa. Einstein pernah menuliskan, yang paling indah yang bisa kita alami adalah yang misterius. Ia adalah emosi dasar yang berdiri di buayan seni dan ilmu sejati. Siapa yang tak mengenalnya lagi, yang tak mampu heran dan tak mampu takjub, sama saja dengan mati. Seperti lilin yang padam, tak lagi memberi cahaya. Kita semua pasti pernah menjadi anak kecil yang punya mimpi besar. Dulu kita membayangkan apa rasanya kita menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, penjahat paling hebat yang mengelabui semua orang, pemain bola yang mencetak gol kemenangan di menit akhir, atau astronot yang menari di antara bintang-bintang. Saat itu kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Imajinasi kita liar dan mungkin tak mengenal batas. Yang ada saat itu dunia terasa seperti kanvas kosong yang siap kita lukis dengan warna-warna paling cantik, dengan impian yang paling aneh atau indah sekalipun. Tapi kemudian masalah demi masalah mulai muncul. Seiring waktu, mimpi-mimpi itu pudar, hilang terbang entah kemana. Tiba-tiba kita dewasa dan kenyataan menampar kita dengan keras. Kita mulai meragukan diri sendiri, mulai tidak percaya kalau kita mampu menjadi ini dan itu. Kita bahkan tidak tahu mengapa keraguan itu muncul. Mungkin kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau sesederhana karena dunia memang tidak memberi ruang bagi mimpi-mimpi itu. Kita belajar bahwa menjadi pahlawan hanyalah khayalan dan menjadi astronot mungkin terlalu jauh dari kemampuan kita. Di sini, dunia dengan segala hiruk-pikuknya seakan meredam kita dan memberitahu bahwa kita tidak boleh hidup dalam mimpi. Pada akhirnya, mungkin kita sudah bisa berdamai dan mulai mengerti bahwa imajinasi seringkali muncul hanya sebagai ilusi yang datang dan pergi untuk sementara, yang pada akhirnya akan selalu kalah dibakar oleh kenyataan, kegagalan, dan ketidakadilan dunia. Jika begitu, apakah kita memang harus berhenti bermimpi begitu kenyataan mulai mengiris pelan-pelan harapan kita? Apakah kita hanya perlu menjalani hidup sesuai garis yang sudah ditentukan entah oleh siapapun dan membiarkan dunia mengatur mimpi-mimpi kita? Apakah setelah semua luka dan kegagalan itu, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menerima hidup apa adanya tanpa membayangkan apa-apa lagi?
Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang sering kita lupakan, sesuatu yang lebih kuat dari sekedar kenyataan yang membatasi langkah. Imajinasi bukan sekedar hiburan masa kecil, bukan pula pelarian dari tekanan hidup. Ia adalah jantung dari setiap penemuan yang pernah mengubah dunia. Mungkin memang benar bahwa imajinasilah yang membentuk realitas, bahwa dunia yang kita hidupi kini adalah pantulan dari keyakinan dan mimpi manusia di masa lalu. Sejarah telah membuktikannya berkali-kali. Tahun 1929, ketika depresi besar menghancurkan segala harapan, justru mimpi yang menyatukan manusia. Di tengah keputusasaan, seniman, penulis, dan pemimpin berani membayangkan dunia yang lebih baik. Dari imajinasi itulah lahir perubahan, dan jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Mungkin benar, dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani bermimpi tentang hal-hal yang tampak mustahil. Tapi kita lupa satu hal penting, tidak semua masa kecil berakhir seperti Einstein. Einstein tidak pernah berhenti mempertahankan rasa herannya. Ia tidak menjadi jenius karena pencerahan tiba-tiba, melainkan karena ia memelihara rasa ingin tahunya yang sederhana. Ia terpesona oleh jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara, bertanya mengapa langit berwarna biru, dan membayangkan bagaimana rasanya mengejar cahaya. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu ia rawat terus, hingga tumbuh menjadi cara berpikir yang mengubah dunia. Saat usianya 5 tahun, Einstein pernah terpukau pada jarum kompas. Ia sangat heran. Ia mempertanyakan kenapa jarum itu bisa bergerak tanpa disentuh. Dari situ, ia mulai yakin bahwa dunia ini penuh rahasia yang tak kasat mata, yang mata kita saja tidak mampu menerkanya. Ia tidak puas hanya dengan penjelasan seadanya. Ia ingin tahu yang tersembunyi di balik segalanya. Kebiasaan membayangkan itu jadi rutinitasnya. Ia seolah hidup dalam mimpinya. Ia juga membayangkan dirinya melesat secepat cahaya melintasi ruang hampa, terbang ke segala arah menuju matahari, bulan, dan alam semesta. Dalam pikirannya, ia mencoba melihat apa yang terjadi pada gelombang cahaya di sekelilingnya. Apakah cahaya itu akan tampak membeku? Bagaimana waktu berjalan bagi dirinya yang menumpang pada kecepatan sebesar itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, bahkan mustahil. Tetapi di kepala Einstein, justru inilah caranya. Ia tidak sekedar membaca hukum-hukum fisika di dalam buku, tapi ia merasakannya. Ia memutar kemungkinan, membekukan waktu, melihat apa yang akan terjadi. Eksperimen-eksperimen mental seperti inilah yang bertahun-tahun kemudian melahirkan teori relativitas. Yang tidak kalah penting, Einstein punya lingkungan yang mendukung. Keluarganya memberinya kebebasan untuk bertanya, pamannya suka mengajaknya berdiskusi, dan teman-temannya membicarakan tentang masa depan. Kita tahu tidak semua orang seberuntung Einstein. Itu juga yang membuat sepanjang hidupnya, Einstein tidak pernah kehilangan rasa takjub pada dunia. Ia sendiri pernah mengatakan, orang-orang seperti kau dan aku tak pernah benar-benar menua. Kita tak pernah berhenti berdiri seperti anak-anak yang penuh rasa ingin tahu di hadapan misteri agung tempat kita dilahirkan. Ia menjadi jenius karena berani berjalan pelan-pelan dan mungkin jatuh berkali-kali, menumpuk pertanyaan dari hari ke hari, dan tidak pernah berhenti membayangkan dunia yang lebih luas dari pengalamannya sendiri. Kadang memang tidak semua hal terjadi tiba-tiba, bahkan kejeniusan pun butuh waktu, kegigihan, dan mimpi-mimpi kecil yang terus dipelihara, meski tampak sia-sia di mata orang lain. Seperti Einstein, kita mungkin pernah menyelami batas-batas imajinasi yang sering kali kita pikir tak masuk akal, padahal mereka mungkin terjadi. Mereka membentang di antara keinginan dan kenyataan, di antara mimpi-mimpi kita yang belum berani kita ucapkan. Kita mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa jauh imajinasi kita bisa melompat dan membawa kita sejauh-jauhnya sebelum sesuatu atau seseorang menarik kita kembali ke tanah dengan keras, lalu menghancurkannya. Dan di titik itulah kita berakhir. Kita mungkin menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan mungkin merasa tidak pantas untuk menjadi ini dan itu. Padahal pernah ada masanya kita berbeda. Dulu kita pernah merasa sangat bingung dengan orang dewasa, mereka yang hidupnya hanya begitu-begitu saja, tidak kreatif, dan cenderung banyak melarang. Mereka melarang kita mengatakan kita itu datang dari mana, apa yang terjadi setelah kita mati, dunia ini sebenarnya apa. Tapi sekarang kitalah orang dewasa itu. Kita sekarang sudah tahu alasan mengapa dulu mereka melarangnya, memaksa kita untuk tidak mengatakan hal ini dan itu. Itu semua terjadi mungkin karena banyak di antara kita tumbuh dengan harapan-harapan yang sudah dibentuk sejak kecil. Kita diajarkan untuk menjadi seperti orang lain, untuk menjadi orang yang normal-normal saja. Jangan terlalu aneh, jangan terlalu vokal, yang penting aman.
Padahal dulu di suatu malam kita pernah ingin mencoba menulis cerita aneh, sangat aneh sampai kita merasa malu sendiri. Kita juga mungkin pernah membayangkan dunia yang indah atau membuat lagu dari kata-kata yang sangat puitis. Tapi kadang kita malah berpikir, siapa yang mau membaca? Nanti diejek. Akhirnya kita mengurungkan semua niat sepenuhnya, kita pulang kembali ke rutinitas dan menganggap semua itu sekedar iseng yang tak perlu diteruskan. Kita tidak pernah tahu jawabannya, tapi mungkin itu alasannya mengapa hidup kita menjadi terlalu sempit, terlalu statis. Kita hanya kenal itu-itu saja, pergi ke tempat yang sama, berbicara dengan orang yang sama, menonton tontonan yang serupa. Sampai kita menua, sampai semua mimpi pun jadi tumpul, hilang dan lenyap. Tapi mungkin semua itu bukan sepenuhnya salah kita. Dunia tempat kita tumbuh memang membatasinya, menghimpit keberanian kita untuk membayangkan dan memagari mimpi-mimpi besar kita dengan ekspektasi yang kadang terasa kaku dan tak masuk akal. Kita jadi tahu dari sekian banyak mimpi yang kita punya, ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus dikorbankan, dan kita pun perlahan belajar hidup seperti orang dewasa yang dulu sering kita anggap membosankan, yang suka menekan keanehan, menunda banyak keinginan, dan membunuh banyak mimpi-mimpi. Kita memang tidak secerdas Einstein, juga mungkin punya masa kecil yang sangat berbeda darinya. Namun terlepas dari itu, kita semua pernah jadi pemimpi. Kita pernah menembus hal-hal yang tampak biasa saja, lalu tiba-tiba melihat dunia lebih dari sekedar dunia. Kita pernah menyaksikan kenyataan yang aneh, kadang unik, kadang memalukan, kadang indah, dan tak jarang begitu misterius, setidaknya saat kita masih anak-anak. Betapa luar biasanya keadaan kita sebagai makhluk fana. Masing-masing dari kita hanya singgah sebentar di dunia ini. Untuk tujuan apa kita tak tahu, meski kadang kita merasa seolah-olah dapat merasakannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tanpa perlu berpikir terlalu dalam, kita hidup demi sesama manusia. Pertama-tama bagi mereka yang senyumnya dan kesejahteraannya menentukan kebahagiaan kita sendiri. Lalu bagi mereka yang tak kita kenal namun nasibnya terikat dengan kita oleh simpati. Berkali-kali dalam sehari aku menyadari betapa hidupku, lahir dan batin, dibangun di atas jerih payah orang lain, baik yang hidup maupun yang telah tiada, dan betapa sungguh-sungguh aku harus berusaha untuk memberi kembali sebanyak yang telah kuterima dan terus kuterima. Yang paling indah yang dapat kita alami adalah yang misterius. Ia adalah emosi dasar yang berdiri di buayan seni dan ilmu sejati. Siapa yang tak mengenalnya lagi, yang tak mampu heran, tak mampu takjub, sama saja dengan mati, seperti lilin yang padam. Terima kasih.